Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kali ini kita akan membahas terusan dari Omniscient Reader. Dan sekarang kita berada di part 2. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Ketika kereta dihentikan secara paksa, sebuah narasi dan kalimat familiar muncul di kepala dari Kim Dokja. Narasi tersebut menceritakan mengenai Dokaebi yang kemudian ditunjuk oleh orang-orang dikarenakan makhluk tersebut tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Nah, Dokaebi ini bagi yang tidak tahu adalah makhluk sejenis goblin yang berasal dari mitologi Korea. Peristiwa munculnya kalimat familiar ini tentu saja membuat Dokja kurang lebih agak terheran. Tidak hanya dikarenakan kalimat familiar tersebut, namun apa yang terjadi saat ini juga sangat familiar baginya. Setelahnya, kalimat narasi lain muncul mengenai sebuah kereta bawah tanah yang berhenti dan membuat gerbong menjadi gelap. Narasi tersebut sebenarnya adalah sebuah kalimat pembuka dari cerita yang terus terngiang di pikirannya saat ini. Hal ini tentu saja tidak masuk akal bagi Kim Dokja, namun suatu peristiwa kemudian mengejutkannya sekali lagi. Sang Ah kemudian mengatakan istilah yang barusan ada di kepalanya. Sang Ah mengatakan Dokaebi. Kim Dokja tidak bisa memperlihatkan kecuali ekspresi terkejut dikarenakan dia mendengar istilah tersebut dari Sang Ah. Namun tidak lama kemudian sebuah kilat cahaya merah berkumpul di pintu ujung gerbong. Dan makhluk putih dengan dua tanduk juga baju lusuh muncul di hadapannya. Yaps, makhluk yang memiliki nama Dokaebi ini terlihat jelas ada di hadapan Kim Dokja. Pandangan Kim Dokja terpaku kepada makhluk tersebut, dan pada momen ini fiksi dan realita saling bersilangan satu sama lain. Makhluk tersebut lalu kelihatan berbicara, namun apa yang dia bicarakan tidak dimengerti oleh para penghuni gerbong tersebut. Sementara itu menurut Kim Dokja, apa yang sekarang ini ada di hadapannya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Makhluk bernama Dokaebi ini adalah makhluk yang muncul pertama kali di dalam paragraf pembuka dari 3 cara bertahan hidup di dunia apokaliptik, web novel yang sering dia baca. Sang Ah lalu mengatakan kepada Dokja kalau dia mungkin bisa berbicara karena kemungkinan sang Dokaebi berbicara dalam bahasa Spanyol. Namun tidak lama kemudian Dokaebi lalu berbicara dengan bahasa Korea, bahasa yang normal sehingga orang-orang pada akhirnya mengerti apa yang Dokaebi bicarakan. Dokaebi lalu melakukan testing sejenak dan kemudian dia mengatakan kalau patch bahasa yang satu ini mengalami malfungsi. Namun kemudian kendala bahasa ini bisa dia atasi. Sang Dokaebi lalu mengatakan kepada semua orang apakah mereka semua bisa mendengarkan dirinya. Namun tidak lama kemudian beberapa orang merespon dengan protes dan mengatakan kalau apa yang ada di hadapan mereka adalah syuting film, maka syuting film ini telah mengganggu aktivitas mereka. Tidak lama setelah protes tersebut, satu persatu orang-orang yang ada di gerbong kereta mulai maju dan memprotes apa yang terjadi. Semua penumpang mulai ribut dan pembicaraan bersahutan satu persatu. Meskipun begitu, di antara semuanya Kim Dokja adalah satu-satunya yang berusaha menahan supaya dirinya tidak mengeluarkan suara. Dia bahkan berusaha menahan Sang Ah supaya tidak berbicara sama sekali. Setelahnya Dokaebi tersebut lalu mengatakan kalau suara-suara yang ada di sekelilingnya menjadi sangat berisik sekali. Dia pun berubah menjadi berwarna merah dan matanya memperlihatkan kemarahan yang luar biasa. Dia kemudian menyuruh orang-orang untuk diam dan berteriak. Dan seiring dengan teriakannya, salah satu di antara mereka kepalanya pecah dan darah memancar di antara para penghuni gerbong tersebut. Melihat pemandangan ini, orang-orang tertegun dan Dokaebi tersebut akhirnya memperlihatkan sifat asli dirinya yang sesungguhnya. Tidak lama satu persatu kepala orang lainnya pecah dan tragedi juga rasa takut terlihat jelas di mata para penghuni gerbong tersebut. Dokja menyadari bahwa apa yang ada di hadapannya bukan hanya mimpi atau bahkan kalimat dari novel semata. Semuanya nyata
dan sekarang ini terjadi di depan matanya sendiri. Dia pun tidak lagi meragukan kejadian yang ada di depannya. Dan tidak lama Dokkaebi tersebut kemudian berbicara setelah dia memecahkan kepala para manusia di hadapannya satu persatu. Dokkaebi tersebut lalu berbicara sambil tertawa dan mengatakan kalau orang-orang yang saat ini ada di hadapannya mampu bernapas, makan, buang air, dan bereproduksi tanpa mesti membayar bayaran apapun. Namun segalanya akan berakhir sekarang. Tidak lama seseorang yang memakai jas perlente kemudian maju dan mengatakan apakah mereka menginginkan uang. Kim Dokja dan juga Sangah mengenali orang tersebut sebagai orang yang bernama Han dari tim finansial perusahaan mereka. Orang bernama Han ini kemudian mengatakan kalau apabila mereka menginginkan uang maka dia bisa mentransferkan uang tersebut kepada para Dokkaebi. Dia mengacungkan semacam cek. Tapi tidak lama kemudian Dokkaebi tersebut membakar kertas-kertas yang dia pegang tersebut menjadi butiran-butiran debu. Dokkaebi tersebut lalu mengatakan kalau uang tersebut hanya berfungsi sebagai alat tukar pada dimensi spasial yang terbatas. Dan sayangnya uang-uang tersebut sekarang ini tidak memiliki manfaat di dimensi yang lebih makroskopik atau dimensi yang jauh lebih luas. Sang Dokkaebi lalu mengatakan kalau ini adalah peringatan apabila dia melakukan hal-hal seperti yang apa dia lakukan sekarang, maka kepalanya akan pecah sama seperti yang lain. Setelahnya tanduk sang Dokkaebi yang mulanya pendek berubah menjadi memanjang dan bersinar berwarna keemasan. Dia pun kemudian terbang dari ujung gerbong ke ujung gerbong lainnya. Dan sang Dokkaebi pun mengatakan kalau saat ini channel miliknya telah dibuka dan para konstelasi dipersilahkan untuk masuk. Tidak lama di hadapan para penghuni gerbong kereta tersebut muncul sebuah menu di hadapan mereka, mirip seperti apa yang terjadi di komputer-komputer. Menu tersebut kemudian mengatakan kalau skenario utama telah tiba di hadapan mereka dan mereka disuruh untuk melakukan skenario utama nomor 1. Skenario tersebut menyuruh mereka untuk membuktikan nilai dari hidup mereka dengan membunuh satu atau lebih organisme hidup di sana. Misi ini digolongkan sebagai misi kelas rendah kelas F dengan batas waktu 30 menit dan juga hadiah sebesar 300 koin. Apabila gagal dalam misi ini, maka para penghuni gerbong tersebut akan dihabisi. Dokkaebi tersebut kemudian mendoakan keberuntungan untuk seluruh penghuni gerbong tersebut dan mengatakan kalau dia menginginkan cerita yang luar biasa dari skenario yang dia keluarkan. Dari ekspresi para penghuni kereta, kita bisa melihat ketakutan yang luar biasa. Karena tentunya bisa disimpulkan kalau skenario yang keluar sekarang ini pada dasarnya adalah skenario yang membuat mereka harus saling menghabisi satu sama lain untuk bertahan hidup, mengingat penaltinya adalah kematian mereka. Lalu bagaimana nih nasib dari Kim Dokja dan juga Sangah? Mari kita lihat di episode selanjutnya.